Tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan ngambil hadis yang ke-52 dan ini merupakan hadis yang terakhir di dalam bab wudu. Kata beliau, wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan masuk melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menunjukkan tentang keutamaan wudu
dan juga keutamaan orang yang membaca doa atau zikir setelah wudu, di mana wudu itu akan menghapuskan dosa-dosa dan juga mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang berwudu, itu hendaknya dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya yaitu dengan membasuh atau mencuci seluruh anggota wudunya. Dan tidak boleh dia melewatkan sedikit pun sampai ada yang tidak terkena air. Karena itu akan menjadikan seorang wudunya tidak sah, bahkan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi al-isbat atau fayusbigul wudu, dia menyempurnakan wudu, maksudnya al-isbagu al-itmamu wal ikmal. Al-isbag itu artinya menyempurnakan, wa isalul ma'i ila muwabinil a'dha, yaitu menyampaikan air kepada anggota wudu. Anggota wudu. Nah, setelah dia berwudu, maka dia baca doa, yaitu mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Demikian juga mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Namanya hamba berarti tidak boleh diibadahi, tidak boleh dimintai doa, sebab beliau adalah hamba. Beliau juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu tidak boleh diremehkan, karena beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membaca doa ini pasti akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dan dia diberi pilihan untuk memasuki yang mana saja yang dia kehendaki. Maka ini menunjukkan keutamaan. Dia melakukan amalan yang ringan, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat. Dan taubat itu adalah al-i'tirafu bidzam, yaitu mengakui dosa-dosa. Al-i'tirafu bidzam, yaitu mengakui dosa-dosa. Ya. Wan nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla yu'awida al-insanu maktarafahu minad dunub. Demikian juga dia menyesali dan berhenti serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi dari apa yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa tersebut. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwasanya taubat itu ada 3 tingkatannya. Taubat itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah at-taubatu minal kufri ilal iman. Bertaubat dari kekufuran menuju keimanan. Dan ini taubat yang paling wajib. Taubat yang paling wajib. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama.
bertobat dari kekufuran menuju keimanan. Yang kedua adalah at-taubatu min kabairid dzunub, bertobat dari dosa-dosa besar. Bertobat dari dosa-dosa besar. Nah, dan yang ketiga yaitu at-taubatu min saghairid dzunub, bertobat dari dosa-dosa kecil. Bertobat dari dosa-dosa kecil. Maka ini 3 tingkatan taubat. Bertobat dari keimanan, bertobat dari kekufuran menuju keimanan, bertobat dari dosa-dosa besar, dan bertobat dari dosa-dosa kecil. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mensucikan diri. Dan mensucikan diri itu ada 2. Ada mensucikan diri dari hadas najis, seperti mensucikan pakaian, badan, tempat. Ini disebut dengan taharah hissiyah. Dan itulah yang dibahas di dalam awal kitab ini, yaitu dengan cara berwudu atau mandi atau tayamum. Itu namanya taharah hissiyah, membersihkan diri dari hadas maupun najis. Dan yang kedua ada taharah ma'nawiyah, yaitu membersihkan hati dari segala dosa dan kesalahan. Membersihkan hati dari hasad, membersihkan hati dari kesombongan, membersihkan hati dari kesyirikan, dari sifat ujub, dan selainnya dari penyakit-penyakit hati. Maka itu ya 2 jenis membersihkan diri. Membersihkan diri dari najis dan hadas, dan juga membersihkan diri dari berbagai penyakit hati. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya fihi istihbabu itqanil muslim li a'malihi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran bagi seorang muslim untuk menyempurnakan dan memperbaiki amalan-amalannya. Ya. Sawa fi umuril ibadah atau umuril muamalat. Sama saja apakah terkait dengan ibadah atau terkait dengan muamalah. Terkait dengan interaksi. Seorang dianjurkan untuk memperbaiki amalannya. Memperbaiki amalannya. Nah, kemudian faedah yang lain dari hadis ini, bahwasanya fadilatul wudu wa ma ya'udu bihi ala sahibihi minas thawabil jazil. Keutamaan wudu dan apa yang kembali kepada pelakunya, apa yang akan didapatkan oleh pelaku wudu, yaitu pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah. Nah, bahkan disebutkan bahwa orang yang berwudu dosa-dosanya diampuni, demikian juga derajatnya diangkat, demikian juga akan dibukakan pintu surga yang 8. Dan hebatnya lagi, disuruh memilih dari pintu mana saja yang dia inginkan. Satu saja pintu surga yang dibukakan,
dia masuk surga itu sudah luar biasa. Kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan di negeri akhirat. Apalagi ini ditawarkan, diberi pilihan 8 pintu surga. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah fadlu hadza dzikri al-jalil wa annahu sababus sa'adatil abadiyah wa huwa mustahabbun bi ijma'il ulama huna. Keutamaan zikir yang sangat agung ini, bahwasanya dia merupakan sebab kebahagiaan yang abadi, dan itu adalah hal yang mustahab, hal yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan para ulama, menurut kesepakatan para ulama. Nah, dianjurkan untuk membaca zikir tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu paling pendeknya. Dan boleh menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah isbatul ba'tsi wal jazaa'i ba'dal maut. Penetapan adanya hari kebangkitan dan juga pembalasan setelah kematian. Dan inilah keyakinan orang yang beriman. Beda dengan orang kafir. Mereka tidak meyakini adanya yang namanya kebangkitan, apalagi pembalasan amalan-amalan. Orang yang beriman meyakini hal tersebut, bahwasanya setelah kita meninggal itu tidak selamanya di dalam kuburan, tapi kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi fase-fase selanjutnya. Pertanggungjawabkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah, pasti dia akan lihat. Demikian juga sebaliknya, siapa yang melakukan amalan sebesar biji zarrah dari keburukan, pasti juga akan dia lihat. Dan itu semua nanti akan dilihat di hari kiamat. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah isbatu wujudil jannah wa abwabiha tsamaniyah wa takhiru fid dukhuli min abwabiha li sahibil amalil fadil mimman tahara zahirahu wa batinah. Penetapan adanya surga dan pintu-pintunya yang 8. Dan pilihan untuk memasuki pintu-pintu tersebut bagi orang yang melakukan amalan yang utama. Di antaranya adalah orang yang menyucikan lahir dan batinnya. Jadi dia berwudu, dia sucikan lahirnya. Ya. Dan ketika dia membaca doa tadi, dia sucikan batinnya. Kenapa? Karena dia persaksikan bahwa Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selainnya. Itu artinya dia bersihkan batinnya. Dia bersihkan hatinya dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang akan memasuki pintu surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kemudian faedah yang lain menunjukkan bahwasanya, menunjukkan keutamaan Islam
Di mana di dalam Islam itu ada amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Karena itu ada buku-buku yang ditulis tentang hal ini. Ada buku-buku yang ditulis tentang hal ini, yaitu amalan-amalan yang ringan seperti berwudu, amalan ringan. Demikian juga kalau dia salat 2 rakaat setelah wudu, oh itu luar biasa. Salat sunnah wudu itu adalah amalan yang menjadi sebab Bilal didengarkan suara sendalnya oleh Nabi SAW di surga. Demikian juga misalnya menunggu waktu salat. Dan selainnya dari amalan-amalan saleh. Apalagi zikir, amalan yang ringan tapi pahalanya melimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang lain, bahwasanya kalimat tauhid apabila itu menutupi amalan, ya, mengakhiri amalan, pasti akan beruntung. Pasti akan beruntung. Ya, jadi kalau kalimat tauhid dijadikan sebagai penutup, pasti akan beruntung. Karena itu siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Demikian juga di sini. Seorang berwudu, kemudian dia tutup, dia akhiri wudunya dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Maka dia beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir yang paling utama itu adalah zikir yang terkandung di dalamnya kalimat tauhid. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama kata Nabi SAW adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kullu hadithin fi adhkaril wudu allati taquluha al-ammatu inda kulli udwin bid'atun la aslalaha. Semua hadis yang menyebutkan tentang zikir-zikir wudu yang biasa diucapkan oleh orang awam di setiap mencuci atau membasuh anggota wudunya, itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Ya, misalnya kan biasa itu ada, ya, mencuci tangan sampai siku ada zikirnya, mencuci wajah ada zikirnya, ya, mengusap kepala ada zikirnya, cuci kaki ada zikirnya. Kata Ibnu Qayyim, ya, zikir-zikir terkait dengan hal tersebut itu adalah bid'ah dan tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Nah, hadisnya adalah hadis yang diada-adakan. Hadis yang berisi kedustaan. Falam yakul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an wa la'allamahu ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah pula mengajarkan kepada umatnya. Wala thabata anhu ghairu tasmiyati fi awwalih wa hadha dzikru fi akhirih. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW zikir kecuali tasmiyah di awalnya. Itu pun membaca basmalah atau tasmiyah di awal, ya, para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Dan itu sudah berlalu bersama dengan kita. Imam Ahmad mengatakan hadisnya tidak sahih. Nah, jadi hanya di awalnya saja. Kalau mau baca bismillah di awal. Dan zikir ini di akhir.
Zikir ini di akhir. Wala nuqila an ahadin minas sahabati walat tabi'in walal a'immatil arba'ah. Tidak pula dinukil dari salah seorang sahabat, demikian juga para tabi'in, dan tidak pula dinukil dari salah seorang imam yang 4. Jadi ya, tidak ada nukilan dari sahabat tentang zikir-zikir tersebut, ya, kecuali ya zikir tasmiyah atau zikir di akhir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga atau sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata terkait dengan zikir tadi. Ya. Kata beliau, al-ad'iyatu fi atna'il wudu la aslalaha. Kata Imam An-Nawawi, doa-doa di saat berwudu itu tidak ada asalnya. Ya, tidak ada yang sahih. Seperti tadi misalnya mencuci wajah. Karena ada biasanya itu, ya, cuci wajah doanya ini. Cuci tangan sampai siku doanya ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, doa-doa seperti itu tidak ada asalnya. Walam yadhkurhal mutaqaddimun. Tidak pernah disebutkan oleh ulama terdahulu. Wa qala Ibnu Salah lam yasihha fihi hadits. Ibnu Salah rahimahullah berkata, tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Nah, Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Talkhis, beliau mengatakan ruwiya an aliyin min turukin dhaifah jiddan. Ya, diriwayatkan dari Ali dengan jalan yang sangat lemah. Ya, terkait dengan zikir-zikir tadi. Ada riwayat tapi sangat lemah, dhaifatun jiddan. Ya. Sangat lemah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faidah bahwasanya At-Tawwab ismun min asma'illahi ta'ala. Bahwa kata At-Tawwab itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi At-Tawwab itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini bahwasanya taubatul abdi lillahi ta'ala wajibah. Taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Dan taubat itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Disebutkan syaratnya, kalau dosa itu terkait dengan Allah, maka syaratnya 5. Syaratnya ada 5. Pertama adalah an-nadamu ala ma waqa'a minadz dzamb, yaitu menyesali. Menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia sesali hal tersebut. Syarat yang kedua al-iqla'u 'anidz dzambi, yaitu berhenti dari perbuatan dosa itu. Berhenti dari perbuatan dosa. Syarat yang ketiga al-azmu ala alla ya'uda ilaihi fil mustaqbal. Bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Syarat yang keempat adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala ila fit taubah.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bertaubat. Jadi bukan karena tidak mampu, bukan karena sudah tidak mampu. Nah, dia tidak lagi taruhan dalam Piala Dunia. Kenapa? Habis modalnya. Nah, ini bukan taubat yang benar. Bukan taubat yang benar. Iya. Karena taubat yang benar, dia berhenti dari perbuatan dosanya. Apakah itu dosa kesyirikan, termasuk juga dosa judi, taruhan. Ya. Dia tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sudah habis modal. Ya. Bukan karena sudah tidak mampu. Ikhlas karena Allah. Dan syarat yang kelima adalah ayyatuba qabla huduril ajal, yaitu bertobat sebelum datangnya ajal. Makanya Fir'aun tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia mau bertobat setelah nyawanya sampai di tenggorokan. Nah, itu kalau dosanya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu terkait dengan makhluk, maka dia meminta maaf. Dia kembalikan haknya. Dia kembalikan hak orang tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maka ini ya, beberapa faedah yang bisa dipetik. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab mengusap khuf. Ini pernah ya? Sampai hadis keberapa itu hari? Terakhir 55. Ya. Sekarang Ustaz. Hadis ke-56. 53, 54, 55 sudah dibahas. Berarti hadis 56. Iya. Iya. Taib. Ternyata sudah pernah dikaji karena waktu itu ya dilewati, lompat. Tapi insya Allah tidak ada masalah, kita ulangi sedikit tentang hal ini. Ya, secara ringkas. Bahwasanya mengusap di atas kedua khuf. Mengusap di atas kedua khuf. Dan khuf itu sederhananya adalah apa yang dipakai di kaki dan menutupi mata kaki. Tidak bisa dipakai dan tidak bisa dilepas kecuali menggunakan tangan atau menggunakan kaki yang lain. Itu khuf. Apa yang dipakai di kaki, menutupi mata kaki, tidak bisa dipakai atau dilepas kecuali menggunakan tangan atau kaki yang lain. Iya. Coba kaos kaki masuk khuf? Masuk, karena tidak bisa dipakai, tidak bisa dilepas kecuali menggunakan tangan atau kaki yang lain. Nah, menutupi mata kaki, menutupi. Ya. Makanya kalau kaos kakinya hanya sampai di tumit, tidak menutupi mata kaki, maka itu bukan khuf. Atau sepatu yang hanya menutupi bagian depan kaki, tidak menutupi mata kaki. Ya, makanya kalau tidak menutupi mata kaki, ya itu kan bisa dipakai tanpa bantuan tangan atau kaki yang lain. Demikian juga bisa melepasnya. Nah, tapi coba kalau sepatu boot atau sepatunya misalnya saudara kita ya dari petugas keamanan seperti polisi, tentara, nah, bisa tidak dipakai tanpa tangan yang bantuan tangan atau kaki yang lain kalau mau dilepas. Nah, maka yang seperti itu masuk kategori khuf. Ya, itu namanya khuf. Nah, dan mengusap khuf
itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya tidak pernah merasa ragu tentang hal tersebut. Fihi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 40 hadits yang menjelaskan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma syarat mengusap khuf itu ada beberapa syarat. Pertama, bersuci sebelum memakai khuf tersebut. Ya, berdasarkan hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah itu pernah ingin melepaskan sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'huma, biarkan saja. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena saya memasukkannya, saya memakainya dalam keadaan suci. Maka syarat mengusap khuf itu harus dipakai dalam keadaan suci, dalam artian berwudu terlebih dahulu. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, khuf tersebut menutupi mata kaki. Iya. Menutupi mata kaki. Dan tidak transparan. Tidak tipis. Kalau tipis kelihatan kakinya, atau sobek di tumitnya misalnya, atau di ujung jari kakinya, atau telapak kakinya, maka itu tidak memenuhi syarat. Iya. Dan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah juga menyebutkan bahwa di antara syaratnya yaitu khuf tersebut adalah khuf yang mubah. Makanya yang dicuri, ya, atau misalnya yang tidak halal, maka tidak boleh ya dijadikan atau tidak boleh diusap. Tidak boleh diusap. Nah, kemudian di antara syarat yang lain, mengusap khuf itu ada batasannya, ada batasan waktunya. Ya, yaitu sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Kapan memulai menghitung? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mulai sejak memakai. Ada juga yang mengatakan mulai sejak berhadas. Dan ada juga yang mengatakan mulai sejak mengusap. Dan ini yang paling kuat. Di situ dihitung mulai sejak mengusap. Misalnya begini. Ada orang yang memakai khuf jam 7 pagi. Dia berwudu. Kemudian dia pakai kaos kakinya jam 7 pagi. Karena mau ke kantor. Ya. Dia ke kantor jam 7 pagi. Dia pakai khuf, dia berwudu, pakai khuf, pakai kaos kaki. Kemudian jam 9 batal wudunya. Jam 12 dia mengusap. Karena di situ dia mau salat zuhur sehingga dia berwudu. Nah, di situ dia mengusap khufnya. Yang mana dihitung? Jam 7, jam 9 atau jam 12? Maka yang dihitung, mulai menghitung adalah jam 12. Karena di situ mulai mengusap. Sehingga batasan akhirnya bukan jam 7 pagi besok, bukan jam 9 pagi besok, tapi jam 12 siang di keesokan harinya. Itu batasannya. Ada demikian juga kalau dia safar 3 hari 3 malam, dia hitung mulai sejak mengusap. Syarat yang berikutnya dari mengusap khuf yaitu yang boleh mengusap itu hanya dari hadas kecil.
Adapun kalau dia junub, maka tidak dibolehkan. Kalau dia junub, ya harus dia buka khufnya, lalu dia mandi. Jadi mengusap khuf itu hanya pada hadas kecil saja, ya, seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya, atau tidur. Adapun kalau dia junub, maka harus dia lepaskan khufnya, kemudian dia mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Itu beberapa, ya, beberapa syarat terkait dengan mengusap khuf. Ya, insyaallah taala kita ambil hadis yang ke 56 di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebelum kita